Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan chapter 16 yang berjudul Sekuritas Dilutif. Dan saya Tika Kuswandari, ada Endang Setiarini dan Wulandari. Di sini ada 5 pembahasan, yaitu sekuritas dilutif, share completion plans, basic earnings per share, dilutive earning per share. Next. Pembahasan 1, sekuritas dilutif. Hutang dan ekuitas. Haruskah perusahaan melapor instrumen ini sebagai kewajiban atau ekuitas? Saham, opsi, sekuritas konversi, saham preferensi. Next. Hutang konversi, obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas perusahaan lain, disebut obligasi konversi. Manfaat obligasi atau bunga dan pokok yang dijamin, hak istimewa untuk menukar dengan saham. 2 alasan utama perusahaan mengeluarkan convertible. 1. Untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa menyerahkan kendali kepemilikan lebih dari yang diperlukan. 2. Dapat pembiayaan hutang dan harga yang lebih murah. Next. Akuntansi hutang konversi. Hutang konversi dicatat sebagai instrumen majemuk. Perusahaan menggunakan metode dengan dan tanpa untuk menilai instrumen majemuk. Penerapan pendekatan dengan dan tanpa. Pertama, tentukan total nilai wajar hutang konversi dan komponen kewajiban dan ekuitas. Kedua, tentukan komponen kewajiban dengan menghitung nilai sekarang bersih dan semua arus kas masa depan kontraktual yang didiskontokan dengan suku bunga pasar. 3. Terakhir, kurangi komponen liabilitas yang diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi atau hasil penerbitan untuk sampai pada komponen ekuitas. Contohnya, akuntansi pada penerbitan. Ilustrasi, Rhodes Group menerbitkan 2.000 obligasi konversi pada awal 2019. Obligasi tersebut terjangkau waktu 4 tahun dengan tingkat 6% dan diterbitkan dengan nilai 1.000 per obligasi, atau total yang diterima dari penerbitan obligasi adalah 2 juta. Bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 2,5 saham biasa dengan nilai nominal 1. Suku bunga pasar atas hutang non-konversi serupa adalah 9%. Next. Present view of misalnya 2 juta kali 70843 atau tabelnya 6
kurang 2 bagi N sama dengan 4 kali 1 sama dengan 9%. Totalnya 1.416. Present value of the interest payments-nya 388. Present value of the liabilities komponennya 1.805.000. Fair value of convertible debit at date of issuance 2 juta less fair value of liabilities 1,885. Fair value of equity company at date of issuance 194. Selanjutnya dibacakan oleh Rini. Journal entry. Di sini ada jurnalnya, yaitu cash pada bond payable dan share premium conversion equity. Cashnya sendiri ada 2 juta, bond payable-nya ada 1.805.606, dan share premiumnya ada 194,394. Penyelesaian obligasi konversi. Beli kembali pada saat maturity. Jika obligasi tidak dikonversi pada saat jatuh tempo, Roche membuat jurnal berikut untuk melunasi debt holders yang dapat dikonversi. Jurnalnya itu bonds payable pada cash sebesar 2 juta. Catatannya yaitu jumlah yang awalnya dialokasikan ke ekuitas sebesar 194.384 euro tetap berada di premium saham, akun ekuitas konversi atau ditransfer ke saham premium, akun biasa. Konversi obligasi saat jatuh tempo. Jika obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, Roche membuat jurnal berikut ini. Jurnalnya itu ada share premium conversion equity sebesar 194,394, bonds payable 2 juta, share capital ordinary-nya ada 500.000, dan share premium ordinary-nya ada 1.694.394. Catatannya yaitu jumlah yang awalnya dialokasikan ke ekuitas sebesar 194.384 euro ditransfer ke share premium akun biasa. Konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Ada schedule of bond amortization-nya, ada effective interest method. 6% bond discount at 9%. Cash paid-nya ada 120.000, interest expense-nya untuk Desember 2019 itu ada 162.506, Desember 2020 ada 166.332, Desember 2021 ada 175.02, Desember 2022 ada 175.034. Diskon amortisasinya ada 42506, 46332, 50.502, 55.034. Dan carrying amount of bonds-nya ada 1.805.626, 1.848.132, 1.894.464, 1.944.966, dan yang terakhir ada 2 juta. Jurnalnya yaitu share premium conversion equity sebesar 194.374, bond payable-nya ada 1.894.464, pada share capital ordinary-nya 500.000 dan share premium ordinary-nya sebesar 1.588.838. Beli kembali sebelum jatuh tempo. Roche menentukan nilai wajar komponen. Kewajiban dari obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2020
dan kemudian mengurangkan nilai wajar dari penerbitan obligasi konversi, termasuk komponen ekuitas atau mendapat nilai ekuitas. Kemudian selisih antara imbalan yang dialokasikan ke komponen liabilitas dan jumlah tercatat liabilitas diakui sebagai keuntungan atau kerugian, dan yang kedua jumlah imbalan yang terkait dengan komponen ekuitas diakui sebagai pengurang dalam ekuitas. Saham preferensi yang dapat dikonversi. Saham preferen yang dapat dikonversi mencakup opsi bagi pemegangnya untuk mengubah saham preferen menjadi sejumlah saham biasa yang telah ditetapkan. Yang pertama, ada saham preferen yang dapat dikonversi, dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas, dan yang kedua, ketika saham preferen dikonversi atau dibeli kembali, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Contoh yang pertama, ilustrasinya ada Morse AG menerbitkan 1.000 saham preferen yang dapat dikonversi yang memiliki nominal 1 euro per saham. Saham tersebut diterbitkan dengan harga 200 euro per saham. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Jurnalnya yaitu cash 1.000 dikali 200 euro, ada 200.000, pada share capital preference 1.000 dikali 1 euro ada 1.000, share premium konversi equity-nya ada 199.000. Contoh yang kedua yaitu ada ilustrasi jika setiap saham kemudian dikonversi menjadi 25, setiap saham biasa atau nilai nominal 2 euro yang memiliki nilai wajar 410 euro, entry jurnal untuk mencatat konversi tersebut adalah sebagai berikut. Share capital preference itu ada 1.000, share premium conversion equity ada 199.000, pada share capital ordinary 1.000 dikali 25 dikali 2 euro ada 50.000, dari share premium ordinary-nya ada 150.000. Ilustrasi yang selanjutnya, jika saham preferen yang dapat dikonversi dibeli kembali pada nilai wajarnya dan bukan dikonversi, Morse membuat jurnal berikut. Jurnalnya ada share capital preference 1.000, share premium conversion equity-nya ada 199.000, return earning-nya ada 210.000, dan cash-nya 410.000. Kelebihan yang dibayarkan di atas, nilai buku saham preferen yang dapat dikonversi sering di debit ke saldo laba. Pembahasan yang kedua selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wulan. Pembahasan kedua ada saham waran. Next. Waran adalah hak sertifikat pemegang saham untuk memperoleh saham dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Biasanya muncul dalam 3 situasi. Situasi pertama ini untuk membuat keamanan lebih menarik. Yang kedua, pemegang saham yang ada memiliki hak memesan efek terlebih dahulu untuk membeli saham biasa. Dan yang terakhir, kepada eksekutif dan karyawan sebagai bentuk kompensasi. Next. Saham waran yang dikeluarkan dengan efek lainnya. Waran yang diterbitkan bersama sekuritas lain pada dasarnya adalah opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Umumnya jangka waktu waran ini 5 tahun, terkadang juga 10 tahun. Untuk perusahaan harus menggunakan metode with and withhold untuk mengalokasikan hasil antara dua komponen. Untuk contohnya sendiri ada ilustrasi suatu ketika Siemens AG menerbitkan obligasi dengan waran 5 tahun yang dapat dilepas. Asumsikan bahwa waran 5 tahun memberikan opsi untuk membeli satu saham biasa atau nilai nominal sebesar 5 euro dengan harga 25 euro. Pada saat itu saham biasa dari Siemens dijual dengan harga sekitar 30 euro. Waran ini memungkinkan Siemens untuk menentukan harga penawaran obligasi atau dengan nilai nominal 10 juta euro, setara dengan hasil 8,34%.
atau sedikit lebih rendah dari harga yang berlaku pada saat itu. Dalam contoh ini, Siemens dapat menjual obligasi ditambah warannya seharga 10.200.000 euro. Untuk memperhitungkan hasil penjualan ini, Siemens menggunakan metode dengan dan tanpa. Dengan menggunakan pendekatan ini, Siemens menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang terkait dengan obligasi, yaitu 9.707.852 euro. Ilustrasi selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan ini, Siemens menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang terkait dengan obligasi, yaitu 9.707.852 euro, yaitu dengan fair value of bonds with warrants-nya sebesar 10.200 euro, dan less-nya ada fair value of liability component at date of issuance sebesar 9.707.852 euro. Maka totalnya sebesar 492.148, yaitu equity component at date of issuance. Ada obligasi dijual dengan harga diskon, Siemens mencatat penjualan sebagai berikut. Dengan jurnalnya itu cash sebesar 9.705.852 dan terhadap bonds payable sebesar 9.705.852. Selain itu, Siemens menjual waran dan membuat jurnal berikut, yaitu cash sebesar 492.148 terhadap share premium share warrants di kredit sebesar 492.148. Ilustrasi selanjutnya, dengan asumsi investor menggunakan semua 10.000 waran atau satu waran per satu saham biasa, Siemens membuat jurnal sebagai berikut. Cash-nya 10.000 dikali 25 euro, yaitu 250.000. Share premium share warrants-nya 492.148 terhadap share capital ordinary 10.000 dikali 5 euro, yaitu 50.000, dan share premium ordinary-nya 692.148. Next. Hak untuk berlangganan ke saham tambahan. Hak saham, pemegang saham yang ada memiliki hak atau hak istimewa preemptif untuk membeli saham baru yang dikeluarkan sebanding dengan kepemilikan mereka, atau harga biasanya kurang dari harga pasar saat ini dan perusahaan hanya membuat entry memorandum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika. Pembahasan 3, saham rencana kompensasi. Next. Opsi saham memberikan opsi kepada karyawan kunci untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu yang lama. Program kompensasi yang efektif adalah 1. Kompensasi berdasarkan kinerja. 2. Memotivasi karyawan. 3. Membantu mempertahankan eksekutif dan merekrut bakat baru. 4. Memaksimalkan manfaat setelah pajak karyawan dan meminimalkan biaya setelah pajak perusahaan. 5. Gunakan kriteria kinerja di mana karyawan memiliki kendali. Next. Pengukuran kompensasi saham. Pedoman IASB mengharuskan perusahaan untuk mengakui biaya kompensasi dengan menggunakan metode nilai wajar. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menggunakan model harga opsi yang dapat diterima untuk menilai opsi
opsi pada tanggal pemberian. Pengakuan kompensasi saham, 2 masalah akuntansi utama. 1. Bagaimana menentukan biaya kompensasi. 2. Selama periode apa untuk mengalokasikan biaya kompensasi. Menentukan beban. Perusahaan menghitung total biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar dari opsi yang diharapkan vest pada tanggal mereka memberikan opsi kepada karyawan, yaitu tanggal pemberian. 2. Mengalokasikan biaya kompensasi. Kenali beban kompensasi pada periode di mana karyawan melakukan periode layanan. Ilustrasinya pada tanggal 1 November 2018, pemegang saham Lit menyetujui rencana yang memberikan 5 eksekutif perusahaan opsi untuk membeli 2.000 saham memiliki dari 100 nilai nominal harga biasa perusahaan. Perusahaan memberikan opsi tersebut pada tanggal 1 Januari 2019. Pada eksekutif dapat melaksanakan opsi tersebut kapan saja dalam 10 tahun dalam setahun ke depan. Harga opsi per saham adalah 6.000 dan harga pasar saham pada tanggal pemberian adalah 7.000 per saham. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menghitung total biaya kompensasi dengan menerapkan model penetapan harga opsi nilai wajar yang dapat diterima seperti model penetapan harga opsi Black-Scholes. Untuk menjaga ilustrasi ini tetap sederhana, kami berasumsi bahwa model penetapan harga opsi nilai wajar menentukan total biaya kompensasi Chen menjadi 22 juta. Entry dasar asumsi bahwa masa manfaat yang diharapkan pada kedua tahun dimulai dengan tanggal pemberian. Chen akan mencatat transaksi terkait kontrak opsi sebagai berikut. Desember 31, 2019, kompensasi expense 11 juta pada share premium share options 11 juta. Desember 31, 2020, kompensasi expense 11 juta, share premium share opsi 11 juta. 22 juta dibagi 2. Next. Latihan jika eksekutif Chen menggunakan 2.000 dari 10.000 opsi atau 20% dari opsi. Pada 1 Juni 2022, 3 tahun dan 5 bulan setelah tanggal pemberian, perusahaan mencatat entry jurnal berikut. Tanggal 1 bulan Juni 2022, cash 2.000 kali 6.000, 12 juta. Share premium share options 4,4 juta. Share capital ordinary 2.000 kali 100 sama dengan 2 juta. Hasilnya 2
200, share premium ordinarinya 16.200.000. Kadaluarsa jika eksekutif chain gagal menggunakan opsi saham yang tersisa sebelum tanggal kadaluarsa, perusahaan mencatat hal berikut pada tanggal kadaluarsa. Januari tanggal 1, 2029, share premium share options 17.600, share premiumnya 17.600.000. Saham terbatas. Rencana saham terbatas mengalih saham kepada karyawan dengan tunduk pada kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, dialihkan, atau dijaminkan hingga vesting terjadi. Keuntungan utama: 1. Saham tidak pernah sepenuhnya menjadi tidak berharga. 2. Saham umumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi bagi pemegang saham yang ada. 3. Saham lebih menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Contoh saham terbatas 1. Pada 1 Januari 2019, Ogden Company menerbitkan 1.000 saham terbatas kepada CEO-nya, Christine de George. Saham Ogden memiliki nilai wajar $20 per saham pada tanggal 1 Januari 2019. Informasi tambahannya adalah sebagai berikut. Masa kerja terkait dengan saham yang dibatasi menggunakannya adalah 5 tahun. Vesting terjadi jika De George tetap bersama perusahaan untuk jangka waktu 5 tahun. Nilai nominal saham adalah $1 per saham. Ogden membuat jurnal berikut pada tanggal pemberian 1 Januari 2019. Jurnalnya Earned Compensation 20.000. Share capital ordinarinya 1.000 kali $1.1.000. Share premium ordinarinya 1.000 kali $19, yaitu 19.000. Kompensasi diterima di muka merupakan biaya jasa yang belum dilaksanakan, yang bukan merupakan aset. Dilaporkan dalam ekuitas, dilaporkan posisi keuangan sebagai akun kontra ekuitas. Saham yang dibatasi contoh. Catatan entry jurnal pada 31 Desember 2019, Ogden mencatat biaya kompensasi expense-nya 4.000, unearned compensation-nya 4.000. Ogden mencatat biaya kompensasi sebesar $4.000 untuk masing-masing dari 4 tahun berikutnya, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Rencana pembelian saham karyawan umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk jangka waktu yang singkat. Dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat sebagai biaya selama masa kerja. Ilustrasinya, Marketplace menawarkan semua 1.000 karyawannya kesempatan untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham karyawan. Berdasarkan ketentuan program,
karyawan berhak membeli 1.000 saham biasa atau nilai nominal 1 per saham dengan diskon 20%. Harga pembelian harus dibayar segera setelah menerima penawaran. Secara total, 800 karyawan menerima tawaran tersebut. Dan setiap karyawan rata-rata membeli 80 saham. Artinya, total pembelian karyawan Rp64.000 saham. Harga pasar rata-rata tertimbang saham pada tanggal pembelian adalah 30 per saham dan harga pembelian rata-rata pertimbang adalah 24 per saham. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Cash 64.000 kali 24 1.536. Compensation expense-nya 64 kali 30 kurang 24 384. Share capital ordinary-nya 64.000 kali 1 hasilnya 64.000. Share premium ordinary-nya 856.000. IASB-nya menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk memperlakukan rencana saham karyawan berbasis luar secara berbeda dari rencana saham karyawan lainnya. Next. Pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan dengan satu atau lebih pengaturan pembayaran berbasis saham harus mengungkapkan 1. Sifat dan luas pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut. 2. Bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode ditentukan. 3. Pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau rugi bersih perusahaan selama periode dan posisi keuangannya. Next. Selanjutnya, ada perdebatan tentang akuntansi opsi saham. IASB menghadapi tantangan yang cukup besar ketika mengusulkan metode nilai wajar untuk akuntansi opsi saham. Hal ini tidak mengherankan, mengingat bahwa metode nilai wajar menghasilkan biaya kompensasi yang lebih besar dibandingkan dengan model nilai intrinsik. Pelaporan keuangan yang transparan termasuk pengakuan biaya berbasis saham tidak boleh dikritik karena perusahaan akan melaporkan pendapatan yang lebih rendah. Jika kita menulis standar untuk mencapai tujuan kebijakan sosial, ekonomi, atau publik, maka pelaporan keuangan kehilangan kredibilitasnya. Pembahasan keempat yaitu tentang basic earnings per share. Laba per saham pendapatan yang diperoleh dari setiap saham biasa. Yang pertama yaitu perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Yang kedua, ketika laporan laba rugi berisi operasi yang dihentikan, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan dan laba bersih di muka laporan laba rugi. Earning per share-nya yaitu ada income from continuing operation ada €4, loss from discount operation-nya net of tax-nya ada 0,60, net income-nya jadinya totalnya ada €3,4. Laba per saham struktur modal sederhana. Yang pertama, struktur sederhana hanya saham biasa, tidak ada saham biasa yang berpotensi pada saat konversi atau pelaksanaan. Yang kedua, struktur kompleks termasuk sekuritas atau potensi saham biasa yang dapat berdampak dilutif pada laba per saham biasa. Yang terakhir ada dilutif berarti kemampuan untuk mempengaruhi EPS ke arah bawah.
Preferensi saham dividen mengurangi dividen saham preferen tahun berjalan dari laba bersih untuk mendapatkan penghasilan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Rumusnya ada earning per share, yaitu net income dikurangi preferred dividend dibagi dengan weighted average ordinary share outstanding. Dividen preferensi dikurangkan dari saham preferen kumulatif baik diumumkan maupun tidak. Posisi saham biasa rata-rata tertimbang. Perusahaan harus menimbang saham dengan fraksi periode mereka beredar. Ketika dividen saham atau pemecahan saham terjadi, perusahaan perlu menyajikan kembali saham yang beredar sebelum pembagian dividen atau pembagian saham. Ilustrasinya yaitu Frank Inc. mengalami perubahan saham biasa sebagai berikut ini selama 3 tahun berjalan. Date-nya pada Januari 1, share change-nya ada beginning balance, share outstanding-nya sebesar 90.000. Pada 1 April, share change-nya ada issued 30.000 share of cash, outstanding-nya 30.000. Jadi totalnya ada 120.000. Pada 1 Juli yaitu ada purchase 39.000 share, dikurangi 39.000. Jadi totalnya 81.000. Pada 1 November ada issued-nya 60.000 share of cash, 60.000. Jadi total ending balance-nya ada 141.000. Frank menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sebagai berikut. Date-nya, beginning balance-nya 90.000, 1 April issued 30.000 share of cash-nya 30.000, totalnya 120.000, 1 Juli purchase 39.000 share, dikurangin dengan 39.000 jadi totalnya 81.000. Pada 1 November issued-nya ada 60.000 share of cash, 60.000 jadi ending balance-nya 141.000. Date outstanding-nya pada 1 Januari sampai 1 April, share outstanding-nya ada 90.000, fraction of year-nya ada 3/12, weight share-nya ada A dikali B sebesar 22.500, 1 April sampai 1 Juli ada 120, fraction of year-nya ada 3/12 jadi 30.000, 1 Juli sampai 1 November ada 81.000, fraction of year-nya ada 4/12 sebesar 27.000, 1 November sampai 31 Desember ada share outstanding-nya 141.000, fraction of year-nya ada 2/12, weight share-nya ada 23.500. Jadi totalnya weight average ordinary share outstanding-nya ada 103.000. Contoh komprehensif, ilustrasi, Dias S.A. memperoleh pendapatan dari operasi yang dilanjutkan sebesar $580 dan keberuntungan dari operasi yang dihentikan setelah pajak sebesar $240. Ini telah mengumumkan dividen sebesar $1 per saham atas 100.000 saham preferensi yang beredar. Dias juga memiliki perubahan berikut pada saham biasa yang beredar selama 2019. Pada 1 Januari ada beginning balance-nya, share outstanding-nya ada 180.000, pada 1 Mei purchase 30 treasury share, jadi totalnya 30.000, totalnya ada 150.000, pada 1 Juli ada 300 additional share, 3-for-1 share split ada 300.000, jadi di total 450.000, ada 31 Desember issued 50.000 share of cash, jadi 450 ditambah 50.000, ending balance-nya ada 500.000. Terus selanjutnya ada debt outstanding-nya pada 1 Januari sampai 1 Mei, 180.000, restatement-nya ada 3, fraction of year-nya ada 4/12, weight share-nya ada A dikali B dan dikali C, jadi totalnya 180.000. 1 Mei sampai 1 Juli, share outstanding-nya ada 150.000, restatement-nya ada 3, fraction of share-nya ada 2/12, jadi totalnya A kali B dikali C ada 75.000. Pada 1 Juli sampai 31 Desember, share outstanding-nya ada 450.000,
fraction of year-nya ada 6/12, A dikali B dikali C ada 225.000. Jadi weight average ordinary share outstanding-nya ada totalnya 480.000. Pembahasan kelima akan dilanjutkan oleh Wulan. Pembahasan kelima ada diluted earnings per share. Next. Struktur modal kompleks ada ketika korporasi memiliki sekuritas konversi, opsi waran atau hak lainnya, bahwa dengan konversi atau latihan dapat mengurangi laba per saham. Perusahaan melaporkan laba per saham dasar dan ilusian. Next. IPS ilusian mencakup dampak dari semua efek berpotensi saham biasa dilutif yang beredar selama periode tersebut. Ada rumusnya di sini, ada IPS yaitu net income preference dividend dibagi weighted average share outstanding dikurang impact of convertibles dikurang sama impact of option, warrants, and other dilutive securities. Nah, untuk ketiga dari IPS, net income preference dividend dikurang impact of convertible ini merupakan basic IPS, dan untuk rumus ketiganya ini dilutif IPS. Perusahaan tidak akan melaporkan IPS dilusi jika efek dalam struktur permodalannya anti dilutif. Next. IPS dilusian atau sekuritas konversi. Ukur efek dilutif dari potensi konversi pada IPS menggunakan metode jika dikonversi. Metode untuk obligasi konversi ini mengasumsikan konversi pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode tersebut, dan penghapusan bunga terkait setelah pajak. Selanjutnya ada contoh metode jika dikonversi. Ilustrasinya, Mayfield Ltd memiliki laba bersih sebesar 210.000 euro untuk tahun berjalan dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode 100.000 saham. Oleh karena itu, laba per saham dasar adalah 2,10 euro atau 210.000 euro, 4.100.000. Perusahaan memiliki dua masalah obligasi debitur konversi yang beredar. Salah satunya adalah masalah 6% yang dijual dengan harga 100, totalnya adalah 1 juta euro pada tahun sebelumnya dan dapat dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun berjalan yang terkait dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi ini adalah 62.000 euro. Yang lainnya adalah masalah 7% yang dijual dengan harga 100, totalnya adalah 1 juta euro pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dapat dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga tahun berjalan terkait dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi ini adalah 80.000 euro, tarif pajaknya 40%. Untuk basic IPS-nya ini ada net income sebesar 210.000 euro dibagi weighted average share-nya 100.000 sama dengan 2,10 euro. Saat menghitung IPS dilusian, mulailah dengan basis IPS. Basic IPS-nya sebesar 210 euro ditambah dari 6% debitors yaitu 62.000 euro dikali 1 minus 0,40 ditambah 80.000 euro dikali 1 dikurang 0,40 dikali 9/12 yaitu 7% dari debitorsnya dibagi dengan 100.000 ditambah 100.000 ini adalah basic IPS-nya yaitu 2,10
10 ditambah dengan 20.000, yaitu efek on-nya, IPS sebesar 1,86 ditambah 24.000 menjadi efek on IPS-nya sebesar 1,50 diloaded IPS-nya menjadi 1,97 euro. Next. IPS Dulesian, opsi waran. Ukuran efek dilutif dari potensi konversi menggunakan metode Treasury-Share. Metode ini mengasumsikan, yang pertama, perusahaan menggunakan opsi atau waran pada awal tahun atau tanggal penerbitan jika dan bahwa dia menggunakan hasil tersebut untuk membeli saham biasa untuk perbendaharaan. Contoh metode saham treasury. Ilustrasinya, Qubits Industri memiliki laba bersih untuk periode sebesar 220.000. Jumlah rata-rata saham yang beredar untuk periode tersebut adalah 100.000 saham. Oleh karena itu, IPS dasar mengabaikan semua sekuritas dilutif adalah 2,20 jumlah rata-rata saham yang terkait dengan opsi yang beredar atau meski saat ini tidak dapat dieksekusi. Pada harga opsi 20 per saham adalah 5.000 saham, harga pasar rata-rata saham biasa selama tahun berjalan adalah 28. Hitunglah IPS dengan menggunakan metode Treasury Share. Next. Di sini untuk basic per share-nya ini ada average number of share related to option outstanding-nya sebesar 5.000, option price per share-nya 20.000, maka dikali didapatkan dari upon exercise of option sebesar 100.000, lalu average market price of ordinary share-nya 28, treasury share that could be repurchased with purchase 100.000 dibagi 28, hasilnya 3,571. Untuk excess of share under option offer the treasury share that could be repurchased 5.000 dikurang dengan 3,571 potensial ordinary incremental share, maka hasilnya 1.429. Average number of ordinary shares outstanding-nya ada basic-nya itu 100.000 dan diluted earnings-nya itu 100.000 juga. Jadi untuk total average number of ordinary share outstanding and potential ordinary shares, A-nya ini ada 100.000 dan C-nya ada 101.429. Maka net income for the year-nya 220.000. Untuk diluted earnings-nya ada 220.000 juga. Dan earnings per share-nya ada 2,20 dan diluted earnings-nya ada 2,17. Next. Saham yang dapat diterbitkan secara contingency, yaitu saham biasa dapat diterbitkan dengan sedikit atau tanpa pembayaran tunai setelah memenuhi persyaratan tertentu dalam perjanjian saham contingency. Anti-dilution revisit. Abaikan sekuritas anti-dilutif dalam sebuah perhitungan dan dalam menghitung laba per saham dilusian. Presentasi dan pengungkapan IPS. Perusahaan harus menunjukkan jumlah per saham untuk yang pertama pendapatan dari operasi berkelanjutan, yang kedua ada operasi yang dihentikan dan batas pemasukannya. Jumlah per saham untuk operasi yang dihentikan harus disajikan di muka laporan laba rugi atau dicatat atas laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika.
Laba per saham dilusian. Langkah-langkah untuk menghitung laba per saham dilusian. Yang pertama, tentukan untuk setiap keamanan dilutif efek per saham dengan asumsi pelaksanaan konversi. Yang kedua, beri peringkat hasil dari langkah 1 dari efek penghasilan per saham terkecil hingga terbesar. Yang ketiga, dimulai dengan laba per saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Hitung ulang laba per saham dengan penambahan efek per saham terkecil dari langkah 2. Lanjutkan proses ini selama setiap laba per saham yang dihitung ulang lebih kecil dari jumlah sebelumnya. Langkah pertama adalah menentukan efek per saham untuk setiap sekuritas yang berpotensi dilutif. Optionnya yaitu number of share under option 50.000, option price per share-nya ada $20, jadi dikali totalnya ada $1 juta. Average 2015 market price ordinary share-nya ada $30. Treasury share that could be acquired with profit-nya ada 1 juta dibagi $30. Jadi totalnya ada 333. Excess of share under option over treasury share-nya ada that could be repurchase-nya ada 50.000 dikurangin 33.333, jadi ada 16.667. Per share efeknya yaitu dengan rumus incremental numerator effect dibagi dengan incremental dominator effect sama dengan non 16.667 share. Jadi totalnya 0. Bondnya ada interest expense on bond, ada isunya for year, ada $200.000. Income tax reduction-nya ada due to interest 40% dikali $200.000. Jadi totalnya ada 120.000. Interest expense avoid-nya net of tax. Number of ordinary share issued assuming conversion of bond ada 2.500 bond dikali 40 shares ada 100.000. Per share efeknya pada rumus incremental numerator effect dibagi incremental denominator effect, jadi $120.000 dibagi 100.000 share, jadi ada $1,20. B bonds-nya yaitu ada interest expense on bonds issue B for year ada $250.000. Income tax reduction due to interest ada 40% dikali $250.000 ada 100.000. Jadi total interest expense avoided net of tax-nya ada $150.000. Number of ordinary share issued assuming conversion of bonds ada 2.500 bond kali 40 share 100.000. Per share effect-nya totalnya ada incremental numerator effect dibagi incremental denominator effect, jadi ada sama dengan $150.000 dibagi 100.000 share, totalnya ada $1,50. Preference share-nya ada dividend requirement on cumulative preference share 25.000 share dikali $10, ada $250.000. Income tax effect dividend not a tax deduction itu 0. Dividend requirement avoided-nya totalnya ada $250.000. Number of ordinary share issued assuming conversion of preference share-nya ada 4 dikali 25.000 share, ada 100.000. Jadi per share efeknya ada incremental numerator effect dibagi dengan incremental denominator effect, 250.000 dibagi dengan 100 share, ada $2,50. Rankingnya itu efek per share-nya, yang pertama ada option $0, yang kedua ada convertible bond issue 1,20, yang ketiga ada convertible bond issue B ada 1,50, dan yang keempat ada 10% convertible preference ada 2,50. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tika. Langkah selanjutnya adalah menentukan laba per saham yang pengaruh pada peringkat. Perhitungan ulang
IPS menggunakan incremental effect of options. Income applicable to ordinary shareholders $1.500.000 and incremental numerator effect of option nol. Totalnya $1.500.000. Weighted average number of ordinary share outstandingnya 500 at incremental denominator effect of option ilustrasi 16B kurang 3 16,667. Totalnya 516,667. Recompute earnings-nya per share $1.500.000 dibagi 5, 16,667 shares, sama yang dihasilkan $2,90. Perhitungan ulang IPS dengan menggunakan incremental effect 80%. Convertible bonds. Numerator from preview calculator $1.500.000 and interest expense net of tax-nya $120.000. Totalnya $1.620. Denominator from previous calculator share-nya 516,667 and add number of ordinary share assumed issue upon conversion of bonds-nya 100.000. Totalnya 616,667. Totalnya recompute earning per share $1.620 dibagi 616,6 share, hasilnya $2,63. Pengungkapan laba per saham dilaporkan laba rugi. Income basic earning per ordinary share. Income-nya $1.750. Basic earning per ordinary share-nya $3. Dilute earning per ordinary share-nya $2,47. Vogelberg Industries adalah perusahaan original yang sekuritas diperdagangkan tipis. Vogelberg telah mengeluarkan 1.000 unit. Setiap unit berdiri dari CHF 500 par, 12% surat hutang subordinasi, dan 10 saham SHF 5 per saham biasa.
Bankir investasi telah menahan 400 unit sebagai biaya penjaminan emisi. 9.600 unit lainnya dijual kepada investor luar untuk mendapatkan uang tunai. Di CHF 850 per unit. Sebelum penjualan ini, harga permintaan saham biasa selama 2 minggu adalah CHF 40 per saham. 12% adalah hasil pasar yang wajar untuk surat hutang, dan oleh karena itu nilai nominal obligasi sama dengan wajar nilai. Instruksi A. Persiapkan ayat jurnal untuk mencatat transaksi Fogelberg dengan ketentuan sebagai berikut. Putaran CHF terdekat menggunakan metode inkremental. 2. Menggunakan metode proporsional dengan asumsi kuotasi harga saham biasa terkini mencerminkan nilai wajar. Jelaskan secara tingkat metode mana yang menurut Anda metode yang lebih baik. Cash 850 kali 9.600 hasilnya 8.160.000. Bonds payable-nya 5 juta dikurang 200. Hasilnya 4.800. Share capital ordinary-nya 100 kali $5, hasilnya 500. Share premium ordinary-nya 2.860.000. Mengasumsikan obligasi diberi harga yang pantas dan diterbitkan pada nilai nominal. Residual yang diatribusikan ke modal saham memiliki ukuran nilai wajar. Yang dipertanyakan, incremental method, lump sum sum 9.600 kali $850, yaitu 8.160.000. Allocate to subordinate debenture-nya 9.600 kali $500, yaitu 4.800. Balance allocate-nya to ordinary share 3.360. Composition of share capital and share premium. Balance allocate to ordinary share 3.360. 3.360 less share capitalnya 10.000 kali $5 kali 10. 500. Share premiumnya 2.860.000. Bond issue cost allocation. Total issue cost 400 kali $850 sama dengan $340. Less amount allocate to bonds 200. Amount allocate to ordinary share-nya $140. Biaya investasi perbankan 850 sama dengan 340.000. Mengalokasikan 5/8,5 untuk surat hutang dan 35/85 untuk saham biasa.
Porsi obligasi adalah biaya penerbitan obligasi. Porsi modal saham adalah pengurangan dari premi saham, yang berarti bahwa total kontribusi modal di sektor adalah 3,360. 3.500.000 dikurang 140.000. Cash 8.160. Bonds payable-nya 4.533,333. Share capital ordinary-nya 100 kali 5%, 500. Share premium ordinary-nya 3.126.667. The allocation percent of fair value for one unit is subordinate debenture $500. Ordinary share-nya 10 share kali $40, yaitu 400. Total fair value-nya $900. Therefore, 5/9 is allocation to the bonds and 4/9 to the ordinary share. 8.500.000 kali 5/9 yaitu 4.722,22 to the debenture. 8.500.000 kali 4/9 sama dengan 3,77778. Total ordinary share $394 kali 5/9 sama dengan 188,889. $340 kali 4/9 yaitu 151,111. Share premium 3,777,778 dikurang $500 dikurang $151,11. Hasilnya $3.126,667. Yang satu tidak lebih dari yang lain, tetapi akan bergantung pada keandalan relatif dari penilaian untuk saham obligasi. Pertanyaan ini disajikan untuk merangsang pemikiran dan diskusi kelas. Selanjutnya ada L15-12, yaitu dividen tunai dan dividen likuidasi. Edition Corporation memiliki 10 juta saham biasa yang ditempatkan dan beredar. Pada tanggal 1 Juni, Dewan Direksi memberikan suara 60 sen per saham tunai dividen kepada pemegang saham tercatat pada 14 Juni terhutang 30 Juni. Instruksinya, yang pertama siapkan jurnal entry untuk setiap tanggal di atas dengan asumsi dividen mewakili suatu distribusi penghasilan. Kedua, bagaimana ayat jurnal berada jika dividen adalah dividen likuidasi. Next. Untuk jawaban dari L15-12. Yang pertama ada membuat jurnal entry pada 1 Juni retained earnings sebesar 6 juta terhadap dividen payable-nya sebesar 6 juta. Pada tanggal 14 Juni, no entry on the date of record. Pada tanggal 30 Juni, jurnalnya ada dividen payable 6 juta terhadap cash-nya 6 juta. Untuk pertanyaan kedua, jawabannya adalah jika ini adalah dividen likuidasi,
maka jurnal didebit pada tanggal deklarasi akan menjadi share premium daripada saldo pendapatan. Next. Selanjutnya ada soal E1520, yaitu mengenai trading on the equity analysis. Di bawah ini adalah informasi dari laporan tahunan Depris Plastik. Operating income-nya sebesar 532.150 euro. Untuk bonds interest expense-nya 135.000. Income before income tax 397.150, income tax 183.432 euro, maka net income-nya ini 213.718 euro, bonds payable-nya sebesar 1.500.000 euro, share capital ordinary-nya 875.000, return earnings-nya sebesar 575.000. Instruksinya, yang pertama itu ada hitunglah pengembalian ekuitas saham biasa dan tingkat bunga yang dibayarkan atas obligasi. Asumsikan saldo untuk akun hutang dan ekuitas. Perkiraan rata-rata untuk tahun tersebut. Yang kedua ini ada apakah Davis Plastik memperdagangkan ekuitas berhasil? Jelaskan. Next. Jawaban yang A ini ada return earning on rate of return on ordinary share equity 213.718 dibagi 875.000 plus ditambah 575.000. Jadi 213.718 euro dibagi dengan 1.450 euro, maka hasilnya 14,7%. Untuk tingkat bunga yang dibayarkan atas hutang obligasinya 135 euro dibagi sama 1.500 euro, maka 9% untuk tingkat bunganya. Untuk jawaban yang B ini, Davis Plastic Inc. memperdagangkan ekuitas dengan sukses karena pengembaliannya atas ekuitas saham biasa lebih besar daripada bunga yang ditawarkan pada obligasi. Untuk catatannya tersendiri ini ada beberapa analis menggunakan biaya bunga setelah pajak untuk menghitung tingkat obligasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rini. P15.6. Saham treasury, metode biaya, persiapan bagian ekuitas. Washington Company menilai akun ekuitas berikut pada 31 Desember 2019. Share capital ordinary $100 per value, autoris 8.000 share, ada $480.000. Return net earning-nya ada 294.000. Instruksinya, yang A, siapkan jurnal entry dalam bentuk jurnal untuk mencatat transaksi berikut yang berlangsung selama tahun 2020. Yang pertama, 280 saham bisa dibeli dengan harga $97 per saham. Ini harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode biaya. Yang kedua, dividen tunai $20 per saham diumumkan. Yang ketiga, dividen yang diumumkan pada nomor 2 di atas telah dibayarkan. Yang keempat, saham treasury yang dibeli di nomor 1 dijual kembali dengan harga $102 per saham. Yang kelima, 500 saham dibeli dengan harga $105 per saham. Yang terakhir, ada 350 dari saham yang dibeli di nomor 5 di atas dijual kembali dengan harga $96 per saham. Yang B, siapkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan perusahaan Washington setelah memberikan efek untuk transaksi ini dengan asumsi bahwa laba bersih untuk tahun 2020 adalah $94.000, hukum negara membutuhkan pembatasan laba ditahan untuk jumlah saham treasury. Jawaban P15.6. Ada yang pertama ada journal entry. Treasury share 280 kali $97 pada cash ada 27.160. Yang kedua ada return net earning pada dividend payable 4.800 dikurangin 280.000 dikali dengan $20 ada 90.400.
Dividen payable pada kas ada 90.400, cash pada treasury share dan share premium treasury, cashnya ada 28.500 diperoleh dari 280 dikali $102, treasury shares-nya ada 27.160, share premium treasury-nya ada 280 kali $5 ada 1.400. Yang kelima ada treasury shares, ada 500 dikali $105 ada 52.500 pada cash. Yang keenam ada cash 33.600 dari 350 dikali $96, share premium treasury 1.400, returned earning-nya ada 1.750 kepada treasury shares-nya 350 dikali $105, 36.750. Yang B, laporan keuangan. Washington Company Partial Statement of Financial Position pada Desember 31, 2019. Equity share capital the ordinary $100 per value, authorized 8.000 share, issued 4.800 4.650 share outstanding per $. Returned earning-nya pada restricted amount of $15.750, buying the acquisition of treasury share-nya ada 295.850, treasury share-nya ada 150 share, 15.750, total equity-nya ada 760, 100. Pada returned earning-nya tadi ada 294.000 dikurangin 9.400 ditambah dengan $94.000 dikurangi dengan $1.750. Jadinya ada 295.850. Dan treasury shares-nya ada 150 share diperoleh dari $52.500 dikurangin dengan $36.750. Jadi diperoleh 15.750. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.